Siapapun yang pernah makan kumbang kotoran tahu, kumbang kotoran tidak hanya renyah, tapi juga punya rasa kotoran sapi yang menjijikkan. Dan hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali, adalah menghabiskan banyak uang untuk membeli seekor kumbang kotoran punggung emas. Lalu, aku menahan rasa mual dan menelannya hidup-hidup. Semua ini kulakukan karena kiamat merah akan segera datang. 60% populasi manusia di dunia akan mengalami mutasi ekstrim. Mereka yang selamat akan perlahan-lahan bangkit. Mesya takdir mereka akan mendapatkan kekuatan yang besar. Dan mesya yang bangkit itu berhubungan dengan apa yang mereka makan pada hari itu. Ada yang makan merpati, mesya mereka memiliki sayap ganda dan bisa terbang tinggi di langit. Ada yang makan sirip hiu, berubah menjadi penguasa laut dalam dengan kekuatan luar biasa. Bahkan ada orang gila yang makan kaca temperet. Mesya mereka mendapatkan kemampuan tembus pandang. Dan di kehidupan sebelumnya, aku makan seekor ayam. Mesya takdirku memang bangkit, tapi setelah 2 tahun berlatih, yang bisa kulakukan hanyalah bernyanyi, menari, rap, dan bermain basket. Akhirnya, saat mencari batu Yanshibi, aku dikepung dan dibunuh. Sekarang, aku terlahir kembali sehari sebelum kiamat. Aku menyadari bahwa aku mendapatkan bakat mesya tingkat dewa, penguasa Zer. Selama aku makan serangga, aku akan menyerap gen Zer tanpa batas dan memodifikasi mesya takdirku. Jadi aku segera memutuskan untuk mencari serangga dengan gen kuat dan memakannya sampai kenyang. Saat ini, aku melihat berita di ponselku dengan penuh semangat. Ternyata ada tempat di Ningcheng yang mengadakan lelang serangga. Dan di antara banyak serangga yang dilelang, ternyata ada seekor kumbang punggung emas. Atau kumbang kotoran. Aku segera naik taksi ke tempat lelang serangga. Saat ini, juru lelang di atas panggung sedang memperkenalkan barang lelang dan aturannya. Barang lelang berikutnya adalah kumbang punggung emas. Harga awal 5.000. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500. Lelang dimulai. Kerumunan di bawah panggung berdiskusi dengan ramai. Apa itu kumbang punggung emas? Belum pernah dengar. Kau bukan orang dalam. Jadi wajar kalau tidak tahu. Kumbang itu adalah kumbang kotoran. Hanya saja, kumbang kotoran biasa berwarna hitam seluruhnya. Yang ini punggungnya berwarna emas. Makanya harganya sangat mahal. Oh, jadi itu kumbang kotoran. Kukira apa? Orang-orang tidak terlalu tertarik pada kumbang punggung emas. Hanya sedikit yang menawar. Aku tawar 8.000. Seorang pria berpenampilan seperti pekerja kantoran yang sopan mengangkat papan namanya dan berkata. Orang-orang di sekitarnya awalnya bingung. Siapa yang mau menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli seekor kumbang kotoran? Tapi ketika mereka melihat pekerja kantoran itu, mereka langsung mengerti. Pekerja kantoran itu dijuluki penggemar serangga. Dia biasanya suka membeli serangga aneh. Dia cukup terkenal di Ningcheng. Mendengar penggemar serangga menawar 8.000, yang lain tidak lagi mengangkat papan nama mereka. Harga itu sudah melebihi batas mereka. Mereka tidak seperti penggemar serangga yang terobsesi. 8.000 sekali. Tunggu, aku tawar 10.000. Tepat saat juru lelang akan memukul palu, aku langsung berjalan ke depan panggung lelang. Semut dapat mengangkat benda 400 kali berat badannya. Itu sudah gila. Tapi kumbang kotoran bisa mengangkat 1141 kali berat badannya. Jika dikonversi ke manusia, itu setara dengan orang dengan berat 70 kg. Dapat mengangkat benda seberat 80 ton. Aku tahu dengan kekuatan mesya saat ini, mustahil untuk menahan beban sebesar itu. Tapi dengan menyerap gen belalang ini, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Melihat ada orang lain yang ikut menawar, penggemar serangga itu merasa sangat kesal. Dia menaikkan tawarannya menjadi 10.500. Aku pun tak mau kalah, dan menaikkan harga menjadi 15.000. Mendengar tawaranku, penggemar serangga itu menatapku, dan bertanya dengan nada kesal. Belalang punggung emas ini tidaklah langka. Paling-paling hanya untuk pajangan. Kenapa Anda begitu menginginkannya? Mau diapakan? Aku tidak mau memajangnya. Juga tidak untuk diapa-apakan. Aku mau memakannya. Mendengar jawabanku, semua orang di sana langsung heboh. Kau mau memakannya? Penggemar serangga itu tertegun sejenak. Lalu tertawa terbahak-bahak. Jangan-jangan kau gila ya? Semua orang di sana ikut tertawa. Penggemar serangga itu mendengus. Lalu menatap juru lelang. Orang ini jelas tidak waras. Lebih baik berikan saja padaku seharga 8.000. Juru lelang tampak tidak senang. Harga lelang yang rendah berarti komisi yang sedikit. Tuan, jika Anda ingin membuat onar, saya akan memanggil petugas keamanan. Mendengar itu, aku langsung mengeluarkan kartu bankku. Bayar pakai kartu boleh? Juru lelang ragu-ragu, lalu menggesek kartuku di mesin EDC. Ternyata ada isinya. Wajahnya langsung berseri-seri. Penggemar serangga itu kehilangan muka karena tidak mendapatkan belalang punggung emas. Dia pun mulai menyindirku. Bukankah kau bilang mau memakannya? Kalau kau bisa memakannya, aku anggap kalah. Kalau tidak bisa, jual saja padaku seharga 8.000. Bagaimana? Tadinya aku tidak ingin meladeninya,
Tapi mataku melihat sebuah kotak kecil di tangannya, yang berisi serangga hitam putih. Kumbang besi ini milikmu. Kumbang besi memiliki eksoskeleton terkuat di antara arthropoda. Berbeda dengan serangga biasa yang mudah diremukkan. Kumbang besi bahkan tahan terhadap lindasan mobil. Jika belalang melambangkan kekuatan, maka kumbang besi melambangkan pertahanan. Memangnya kenapa kalau punyaku? Kalau itu milikmu, kita bertaruh saja. Nanti aku makan belalang punggung emas ini di depan semua orang. Dan kau berikan kumbang besimu padaku. Bagaimana? Penggemar serangga itu tampak ragu. Kumbang besi hidup di Amerika, dan dia sudah lama mencarinya. Dia tentu saja tidak rela memberikannya. Tapi banyak orang di sana, dan banyak di antaranya adalah kenalannya. Dia tidak mau kehilangan muka. Tiba-tiba dia menggertakkan gigi dan menatap tajam. Ku beri padamu, tapi kau harus memakannya. Dia tidak percaya aku berani memakannya. Tidak masalah, aku langsung setuju. Setelah menunggu sekitar 5 menit, sebuah kotak transparan diberikan kepadaku. Di dalamnya ada seekor kumbang kotoran dengan punggung berwarna emas, sedang merangkak di dalamnya. Setelah kotak dibuka, aku langsung mencubitnya. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk aneh dan bermutasi dari kehidupan sebelumnya, kumbang kotoran ini bisa dibilang makanan terbaik. Cukup putar kepalanya. Proteinnya 6 kali lipat dari daging sapi. Makan, jangan bilang kau takut. Apakah perlu kucarikan koki untukmu? Jika kau benar-benar tidak berani makan, tidak perlu memaksakan diri. Penggemar serangga terus memprovokasi. Makan, ini cuma serangga. Tutup mata dan gigit saja. Orang lain juga ikut mengompori. Ku terkekeh, lalu dengan cepat melemparkannya ke dalam mulutku, dan mengunyahnya dengan suara kres-kres. Melihat ini, orang-orang di sekitar langsung terdiam. Ditelan mentah-mentah. Mereka pikir aku akan menggorengnya dulu. Lagi pula, seperti capung dan belalang, biasanya digoreng dulu. Tak disangka benar-benar ditelan mentah-mentah. Setelah menelannya dengan suara gluk, aku membuka telapak tanganku, memberi isyarat kepada penggemar serangga untuk menyerahkan kumbang besi. Wajah penggemar serangga itu memucat. Dengan sangat enggan, dia mengeluarkan kotak kecil itu. Tunggu, kumbang besi ini aku yang ambil. Sebelum aku menerimanya, sebuah suara yang sangat arogan terdengar. Kemudian seorang pemuda datang dengan 2 pria berbadan kekar yang mengenakan rompi hitam. Tuan muda An Hong Hai dari grup Feng Hua. Seseorang mengenali identitas pemuda itu, dan berseru kaget. Yang lain, teringat rumor tentang An Hong Hai. Dia benar-benar anak manja, makan, minum, dan bersenang-senang. Dia melakukan semuanya. Setiap hari dia menghamburkan banyak uang, hanya untuk mencari kesenangan baru. Sepertinya akhir-akhir ini dia tidak ingin bermain burung, dan beralih ke serangga. Setelah mendengar nama itu, aku juga menyipitkan mata. Mesya badak merah An Hong Hai. Jika aku tidak salah ingat, An Hong Hai di depanku ini nantinya akan menjadi jagoan nomor 1 di seluruh Ningcheng. Kekuatan Mesya badak merah sangat kuat. Saat menabrak, bahkan bisa menghancurkan sebuah gunung. Beberapa tahun sebelum bencana, aku selalu hidup di bawah kendali An Hong Hai. Jika bukan karena kesempatan menyelinap pergi saat mencari makanan di luar, mungkin aku sekarang sudah menjadi tumpukan tulang belulang. Tapi itu semua urusan kehidupan lalu. Di kehidupan ini, orang yang akan menguasai seluruh Ningcheng hanya aku. Penyerapan gen kumbang punggung emas selesai. Mesya tentara berat tipe umum tingkat 1 berevolusi menjadi bentuk Mesya raksasa. Nama, Mesya raksasa, tingkat 1, modul eksklusif, Colossus, peningkatan kekuatan 50%. Dapat ditingkatkan lebih lanjut setelah peningkatan Mesya selesai. Aku melihat atribut Mesya Colossus, dan sangat gembira, meskipun 3 nilai lainnya agak rendah. Kekuatan Colossus saja, sudah mencapai level Mesya tingkat 2. Apalagi, ada modul eksklusif yang lebih luar biasa, yang tidak hanya memberikan bonus kekuatan 50%, tetapi juga dapat ditingkatkan lagi. Dugaanku memang benar, semakin unggul gen serangga yang diserap, semakin kuat Mesya yang dimodifikasi darinya. Memikirkan hal itu, aku langsung mengambil kumbang besi dari tangan penjual serangga. An Hong Hai memperhatikan ini, dan menyeringai nakal. Bisakah kau menyerahkan serangga itu kepadaku? Aku akan membayar 2 kali lipat. Maaf, aku tidak kekurangan uang. Melihat semakin banyak orang di sekitar, aku mengerutkan kening dan hendak pergi. Dengan begitu banyak orang, jika terjadi mutasi, aku pun tidak akan bisa mengatasinya. Ku bilang, serahkan serangga itu padaku. Kau tidak dengar? Melihat penolakanku yang tegas, An Hong Hai tersenyum dingin, dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk menghalangi jalanku. Menghadapi 2 orang yang mengepungku, aku merasa sedikit marah. Seketika, niat membunuh yang kupendam dari kehidupan sebelumnya meledak, membuat keduanya takut untuk maju. Menarik, di Ningcheng ini, hanya sedikit yang berani tidak menghormatiku. Nah, jangan tolak tawaranku. An Hong Hai berjalan mendekatiku, dan mencoba merebut kotak di tanganku. Aku menepis tangannya, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Semua orang terkejut. Ini bukan lagi soal menghormati atau tidak, tapi menghancurkan harga diri An Hong Hai. Wajah An Hong Hai memerah.
menatap tajam kedua pengawalnya. Para pengawal menggertakkan gigi, dan menendang punggungku. Tepat sebelum tendangan mereka mengenai, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di belakangku. Detik berikutnya, sebuah mesia hitam emas keren setinggi 3 meter terbentuk. Bagian depan mesia berwarna hitam gelap, yang berkilauan. Mesia koloses sekarang sepenuhnya menutupi tubuhku. Dari kejauhan, aura kuno dan kokoh terpancar, membuat banyak orang gemetar. Astaga, apa itu? Sepertinya mesia dari film fiksi ilmiah. Luar biasa, mungkinkah ini teknologi alien? Tiba-tiba, orang-orang di pameran mulai berdiskusi ramai. Mesia muncul, aku berbalik dengan cepat, dan mematahkan kaki dua pengawal dengan pukulan. Lalu aku berjalan ke arah An Hong Hai. Sambil mendongak menatap mesia raksasa itu, An Hong Hai merasa sangat panik. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan berkata, "Tuan, kita bicarakan baik-baik saja. Ayahku adalah ketua Feng Hua Group. Kami tidak kekurangan uang dan sumber daya. Bagaimana kalau kita anggap saja kejadian tadi tidak pernah terjadi, dan kita berteman saja?" Hehe, aku terkekeh pelan, dan mengangkat lengan mesia yang besar. Tekanan yang menakutkan menerjang seperti badai salju. An Hong Hai langsung ambruk ke tanah. Menghadapi monster seperti ini, dia tidak sampai mengompol. Ini menunjukkan mentalnya cukup kuat. Aku tidak menyerangnya, hanya mengepalkan tangan lalu menurunkannya kembali. "Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Sampai jumpa lagi." Setelah berkata begitu, aku sedikit menghentakkan kaki, dan meluncur pergi seperti pegas. Menatap kepergianku, wajah An Hong Hai tampak marah dan penuh dendam. "Aku ingat kau, bocah. Punya mesia, hebat sekali, keluarganya juga punya koneksi militer. Dengan mengerahkan pasukan, jangan bilang mesia 3 meter. 30 meter pun tak masalah." Tapi dia tidak tahu, bahwa setelah mutasi dimulai, sebagian besar material akan berubah secara fundamental. Saat itu, semua senjata akan menjadi rongsokan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah mesia jiwa yang terbangun. Setelah meninggalkan pameran, aku menonaktifkan mesia dan pulang ke rumah. Alasan aku tidak menyerang An Hong Hai adalah karena aku menginginkan inti mesianya. Inti mesia adalah hal terpenting. Bagi seorang pilot mesia, inti ini hanya akan muncul setelah mesia jiwa terbangun. Karena itulah, aku membiarkan An Hong Hai hidup. Duduk di meja komputer, aku mengeluarkan kumbang besi yang kudapatkan dari Chongyi. Kumbang besi juga dikenal sebagai kumbang cangkang keras atau kumbang baja. Ini adalah sejenis serangga Coleoptera, yang terkenal dengan cangkangnya yang sangat keras. Tanpa menunda, aku langsung memanaskan minyak, lalu menambahkan jintan dan bubuk cabai. Dibandingkan dengan belalang emas, daging kumbang besi lebih keras. Terutama cangkang kerasnya, rasanya seperti mengunyah kulit telur. Aku ragu kalau aku tidak menggorengnya, aku mungkin tidak bisa menggigitnya. Setelah satu gigitan, sebuah layar hitung mundur transparan muncul di hadapanku. Gen kumbang besi diperoleh. Mesia serangga tingkat 1 tipe umum sedang dimodifikasi. Waktu modifikasi, 59 menit 58 detik. Sepertinya mesia serangga tipe umum adalah mesia dasar di tahap awal. Semua modifikasi dilakukan berdasarkan mesia ini. Entah di tahap selanjutnya akan muncul mesia tipe umum yang lebih kuat untuk dimodifikasi. Aku berpikir, setelah bencana dimulai, berbagai makhluk berevolusi dengan sangat cepat. Belum lagi nanti ada invasi besar-besaran dari ras planet lain. Bahkan ada yang disebut dewa muncul. Aku ingat betul, di kehidupan sebelumnya ada dewa bernama Quentin. Dia berwujud manusia berkepala serangga. Jika aku menyerapnya, entah seberapa kuat mesia hasil modifikasinya. Mungkin saat itu aku juga bisa membantai dewa. Membuang pikiran yang kacau, pandanganku kembali ke mesia Titan, yang telah berhasil dimodifikasi. Mesia Titan memiliki keunggulan yang menonjol, tetapi juga kelemahan yang jelas. Pertahanan rendah dan kecepatan lambat adalah kelemahannya. Untuk pertahanan, aku bisa beralih ke mesia domain. Tidak perlu terlalu khawatir, yang terpenting adalah atribut kelincahan. Ini perlu ditingkatkan segera. Saat aku melamun, terdengar suara ketukan pintu. "Siapa?" Aku membuka pintu. Sepasang kaki jenjang putih langsung terlihat. Melihat ke atas, dua gundukan tinggi memasuki pandanganku. "Lihat kemana kamu?" Menjijikkan. Wanita dengan riasan tebal itu menatapku dengan jijik, dan cepat-cepat mundur selangkah. Ku bilang, "Besok segera bayar lunas sewa kamarmu, dan keluar dari sini." "Dengar tidak? Besok kan belum tiba. Kenapa terburu-buru?" Aku menatap wanita di depanku dengan tatapan aneh. Aku takut dia nanti punya nyawa untuk menerima uang tapi tidak punya nyawa untuk menghabiskannya. Melihat aku masih menatapnya, wanita itu semakin bersemangat. Setelah mengoceh panjang lebar, semua uang jaminan sewaku disita wanita itu dengan berbagai alasan. Tapi aku sekarang tidak punya mood untuk mendengarkan ocehan wanita itu. Penyerapan gen kumbang besi telah selesai. Mesia serangga tipe umum tingkat 1 telah berevolusi menjadi bentuk mesia domain. Nama, mesia domain, tingkat 1, modul eksklusif, domain, meningkatkan 50% resistensi fisik, dan 20% resistensi elemen, termasuk kerusakan mental. Dapat ditingkatkan lebih lanjut setelah evolusi mesia selesai. Mesia domain lebih kuat dari yang kubayangkan, terutama pengurangan kerusakan fisik hingga 50%. Bahkan serangan monster tingkat 2.
tidak akan menjadi ancaman bagiku. Resistensi elemen 20% juga sangat berharga. Tidak hanya bisa menahan serangan elemen seperti angin, api, petir, tetapi juga mengurangi kerusakan mental. Serangan mental monster di kehidupan sebelumnya membuatku sangat menderita. Di kehidupan ini, akhirnya aku bisa membalas dendam tanpa rasa takut. Sebelum aku bisa menenangkan diri, notifikasi lain muncul. Petunjuk, lanjutkan menyerap 3 Gen Z. Dapat menyelesaikan fusi bentuk Mesha. Aku sangat terkejut, jantungku berdebar kencang. Ini adalah kemampuan dewa yang sesungguhnya. Setelah fusi dilakukan, kelemahan Mesha dalam bentuk tunggal akan diatasi. Saat itu, aku tidak akan memiliki kelemahan lagi. Layak disebut bakat tingkat dewa super. Efeknya luar biasa. Aku bicara padamu. Dengar tidak? Apa kau tuli? Tiba-tiba, mata wanita itu memerah. Matanya yang hampir melotot menatapku tajam. Ini mutasi dini. Aku sedikit terkejut. Mesha pelindung langit langsung menutupi tubuhku. Kenapa? Kenapa kau tidak mendengarkanku? Wanita itu perlahan berjalan ke arahku. Daging dan darah di tubuhnya terus tumbuh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa daging dengan cakar tajam. Setinggi hampir 3 meter. Detik berikutnya, dia mengayunkan cakarnya ke arahku. Aku menghindar. Teknik bertarung dari kehidupan sebelumnya muncul, dan aku dengan mudah menghindarinya. Cakarnya melewati Mesha pelindung langit seperti pisau memotong tahu. Dengan mudah menembus dinding beton di belakang. Melihat serangannya gagal, wanita itu menarik cakarnya, dan terus menyerang. Kali ini aku tidak menghindar. Aku ingin melihat seberapa kuat pertahanan Mesha pelindung langit. Cakarnya menggores permukaan Mesha, mengeluarkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Setelah serangan itu, cakar wanita itu berlumuran darah. Namun, Mesha pelindung langit bahkan tidak memiliki goresan. Aku, yang berada di dalam Mesha, tidak merasakan apa-apa. Kemampuan Mesha pelindung langit sungguh luar biasa. Sekarang giliranku. Aku membenturkan wanita itu ke dinding, lalu beralih ke Mesha Titan, menghancurkan kepalanya dengan tinjuku. Membunuh darah penguasa tingkat 1 yang bermutasi. Memperoleh material inti darah kelincahan. Kualitas biasa, dapat sedikit meningkatkan atribut kelincahan saat digunakan untuk memperkuat Mesha. Darah penguasa memang monster mutasi yang paling umum. Barang yang dijatuhkan adalah inti darah, biasanya atribut kekuatan dan pertahanan. Sedangkan atribut kelincahan, meskipun ada, jumlahnya sangat langka. Aku tidak menyangka aku seberuntung ini. Yang dijatuhkan ternyata adalah inti darah yang dapat meningkatkan atribut kelincahan. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menggunakan inti darah ini pada Mesha Titan. Lalu aku sedikit menekan tanganku. Terdengar suara retakan. Inti darah kelincahan tiba-tiba pecah. Darah merah tua mengalir keluar, menetes ke permukaan Mesha. Mesha Titan yang telah menyerap darah, tiba-tiba memiliki benang merah tua di permukaannya. Cahaya sesekali melintas di atasnya. Menggunakan 1 inti darah kelincahan. Atribut kelincahan plus 1. Kelincahan 4 poin masih kurang. Karena kelincahannya kurang, maka aku harus menemukan serangga tercepat. Setelah mencari beberapa lama, aku menemukan 2 kandidat. Yang pertama, capung. Yang kedua, kumbang macan. Soal kecepatan, capung jelas lebih unggul, dan juga punya kemampuan terbang. Tapi lingkungan udara lebih kompleks daripada darat, dan lebih berbahaya. Demi keamanan, aku akan mengesampingkannya untuk sementara. Jadi, aku pilih kumbang macan. Kumbang macan dapat bergerak sejauh 171 kali panjang tubuhnya per detik. Jika dikonversi ke tinggi badanku yang 1,8 meter, kecepatannya kira-kira lebih dari 1000 km per jam. Hampir menyamai kecepatan suara. Target selanjutnya sudah ditentukan. Aku berencana mencari lebih banyak informasi tentang serangga. Ketika tiba-tiba ponsel di meja bergetar, terdengar suara pria parubaya yang berat dari telepon. Apakah ini Tuan Huang Ting? Ada apa? Cepat katakan. Waktu sangat terbatas. Nama saya Chu Jiazhen. Saya sangat tertarik dengan benda yang Anda miliki. Dan ada beberapa kejadian aneh yang terjadi di sini. Mungkin Anda tahu penyebabnya. Chu Jiazhen, orang terkaya di Ningcheng yang bergerak di bidang properti dan kuliner. Dibandingkan dengan orang besar ini, Feng Hua Group hanyalah perusahaan kecil. Di kehidupan sebelumnya, An Honghai bisa menguasai Ningcheng. Hanya karena Chu Jiazhen tidak tinggal di Ningcheng. Saya ingin mengundang Tuan Huang Ting untuk berkunjung ke tempat saya. Bagaimana menurut Anda? Mendapat undangan dari Chu Jiazhen. Aku langsung setuju. Di awal mutasi, segala aturan menjadi kacau. Sendiri rasanya kurang kuat. Jika ada dukungan dari faksi besar, transisinya akan lebih mudah. Ku dengar Chu Jiazhen punya kebun raya raksasa, yang penuh dengan berbagai macam bunga langka. Serangganya pun tak terhitung jumlahnya. Meskipun kumbang macan umum ditemukan, tapi di kota modern yang seperti hutan beton ini, mencarinya cukup sulit. Di satu sisi, aku bisa mengandalkan pengaruh Chu Jiazhen untuk melewati masa mutasi. Di sisi lain, aku bisa mencari kumbang macan untuk modifikasi Mesha. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Baiklah, saya sudah mengirim sopir untuk menunggu di bawah. Sayang sekali saya sedang sibuk. Kalau tidak, saya akan menjemput Anda sendiri. Saat ini di kebun raya raksasa,
Chu Jiazhen memanggil lebih dari 40 pengawal berpakaian hitam, dan menyuruh mereka menyebar ke seluruh penjuru. Putrinya, Chu Hui, sangat bingung dengan hal ini. Ayah, bukankah ayah sedang tidak sibuk? Dan apa maksud semua orang ini? Chu Jiazhen tertawa kecil. Kamu juga sudah melihat video itu. Kamu tahu arti di balik mesia itu. Aku melakukan ini hanya untuk keamanan. Chu Hui bukan orang bodoh. Dia langsung mengerti maksud ayahnya. Memang, di hadapan mesia mengerikan seperti itu, kita harus berhati-hati. 1 jam kemudian, aku sampai di kebun raya dengan lancar. Begitu masuk, aku melihat Chu Jiazhen sedang duduk di bawah gazebo berbentuk jamur. Di samping Chu Jiazhen, ada seorang gadis yang sangat cantik. Sejak aku masuk, Chu Jiazhen terus memperhatikanku. Melihat aku begitu tenang, tatapannya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia merasakan sesuatu dariku. Aura seorang rival. Menarik. Biasanya yang membuatku merasa seperti ini adalah pebisnis tua yang berusia 40 atau 50 tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu muda. Yang lebih menarik, aku merasakan sedikit ketakutan. Tuan Huang Ting, aku mengundangmu ke sini. Panggil saja aku Huang Ting. Aku datang ke sini, pertama, untuk hal-hal aneh yang kau sebutkan. Kedua, untuk meminjam sebagian kekuasaanmu. Mendengar itu, meskipun dengan pengalaman Chu Jiazhen, dia tetap terkejut sesaat. Lalu dia tertawa getir. Kau benar-benar langsung. Ya, aku harus langsung. Lagi pula, kiamat akan segera tiba. Aku menjawab sambil melihat sekeliling. Dengan pengamatan yang cermat, aku segera menemukan pengawal berpakaian hitam yang bersembunyi di sekitar. Melihat ke arah pandanganku, hati Chu Jiazhen terkejut. Di tempat-tempat kosong ini ada orang-orangnya. Pemuda di depannya ini sebenarnya monster apa? Hahaha, kiamat, ramalan maya, kau kebanyakan nonton film ya? Chu Hui tertawa terbahak-bahak. Dia mengira aku orang penting. Ternyata sangat lucu. Bagaimana kalau ramalan mereka meleset 1 siklus? Kiamat yang sebenarnya bukan tahun 2012, tetapi 2024. Aku menjelaskan dengan tenang, lalu menatap Chu Jiazhen. Tuan Chu, jangan mengujiku, dan jangan takut padaku. Selama kau tidak mengganggu kepentinganku, aku tidak akan melawanmu. Sebaliknya, kita bisa bekerja sama. Chu Jiazhen terlihat canggung. Ini pertama kalinya dia dibongkar secara langsung. Dia segera mengganti topik. Apa yang kau katakan tentang kiamat itu benar? Tentu saja, kalau aku tidak salah. Hal-hal aneh yang kau sebutkan itu berhubungan dengan ini. Mendengar itu, hati Chu Jiazhen tenggelam. Dia melihat ke arah Chu Hui, ingin menyuruhnya pergi. Biarkan dia melihat juga. Lagi pula, 2 hari lagi kita semua akan mengalaminya. Melihat aku begitu yakin, Chu Jiazhen ragu-ragu sejenak. Lalu dia membawaku ke sudut kebun raya. Ada bangunan aneh di sini. 10 pengawal berpakaian hitam menjaga pintu masuk. Masing-masing membawa senjata api. Bos, ada masalah. Kapten pengawal menyerahkan sebuah tablet. Isinya rekaman CCTV. Terbagi menjadi 4 area. Sebagian besar area di 3 layar pertama dipenuhi oleh gumpalan daging dan darah yang aneh. Aku meliriknya, dan langsung mengenalinya sebagai Suehu yang umum. Suehu tidak punya akal. Mereka sangat rakus, dan akan melahap semua makhluk hidup yang terlihat. Bahkan jenis mereka sendiri. Jika mereka berevolusi ke tingkat 4, Suehu yang berukuran besar akan berubah menjadi sarang Suehu, dan melahirkan lebih banyak Suehu. Di kehidupan sebelumnya, makhluk-makhluk ini membuat semua orang pusing. Layar terakhir agak aneh. Hanya ada seorang wanita tinggi sekitar 2 meter di dalamnya. Awalnya dia menunduk, tapi sepertinya merasakan seseorang sedang mengawasinya. Dia tiba-tiba mendongak, memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Kemudian, seperti binatang buas, dia langsung menerjang ke arah kamera dan meremukkannya dengan tangan besarnya. Melihat ini, semua orang kecuali aku gemetar ketakutan. Itu mutan tingkat elit. Aku tidak menyangka mutan tingkat elit sudah muncul. Sebelum bencana dimulai, dia adalah kapten tim pengawalku. Bernama Lisa. Dia bertingkah aneh sejak kemarin. Terpaksa aku mengurungnya di sini. Meskipun tidak tahu apa yang kumaksud dengan mutan tingkat elit, Chu Jiazhen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia menjelaskan. Aku mengangguk, lalu mendorong pintu, berniat masuk. Mutan-mutan ini bisa menghasilkan material. Mana mungkin aku melewatkannya? Tunggu, dilarang masuk. Kapten pengawal menghalangi jalanku, dengan satu tangan memegang senjata. Aliang, jangan bersikap kasar pada tamu. Wajah Chu Jiazhen berubah sedikit. Dia mengamati ekspresiku. Maafkan dia, Aliang hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku tidak mempermasalahkannya. Lalu aku fokus, dan Mesia Titan langsung menempel di tubuhku. Melihat ini, Chu Jiazhen tidak bisa lagi tenang. Dia tampak tercengang. Mata Chu Hui berbinar. Dia ahli dalam ilmu material, tapi tidak tahu dari mana Mesia di tubuhku berasal. Terbuat dari apa? Sedangkan Aliang, dia terlalu terkejut untuk berkata-kata. Dia hanya bisa melihatku melangkah menuju bangunan aneh itu. Setelah tenang kembali, Chu Jiazhen menepuk pundak Aliang. Huang Ting bukan orang biasa. Perlakukan dia seperti kau memperlakukanku. Mengerti? Aliang menelan ludah. Dia mengangguk kuat. Saat mereka berbicara, suara tembakan dada tiba-tiba terdengar. Terdengar juga raungan monster dan umpatan orang-orang.
Gawat, ada masalah. Wajah Kapten Aliang berubah. Secara refleks dia menatap Chu Jiazhen. Wajah Chu Jiazhen juga menegang. Dia tahu betapa mengerikannya monster-monster itu. Dulu, untuk menangkap 4 monster, 30 lebih orang di pihaknya tewas. Itu pun dengan senjata. Jika tanpa senjata, jumlah korban jiwa setidaknya akan berlipat ganda. Dia telah mengalami banyak badai, dan lebih tenang daripada Aliang. Dia menatapku, dengan tatapan berpikir, "Bos, kita sebaiknya pergi sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan sempat." Aliang membawa kendaraan, wajahnya cemas. "Tidak, aku percaya pada Huang Ting. Sepertinya dia tahu asal-usul monster-monster itu. Mungkin mesia yang dia pakai itu khusus dibuat untuk melawan monster seperti itu." Chu Jiazhen tidak pergi. Pengalaman bertahun-tahun memberitahunya bahwa aku pasti punya kartu as. Aliang tahu dia segera menekan beberapa tombol di tabletnya. Kemudian, lebih banyak rekaman CCTV muncul. Di sana terlihat jelas, makhluk haus darah yang tadinya di kamar nomor 2 tiba-tiba mengamuk. Mereka sudah keluar dari kamar dan membantai para penjaga di dalamnya. Penjaga di sini memiliki perlengkapan yang lebih baik daripada pengawal di luar. Tapi menghadapi makhluk haus darah sebesar itu, mereka tidak berdaya. Banyak penjaga telah dicabik-cabik oleh makhluk haus darah itu, dan diserap ke dalam tubuh mereka. Seiring mereka terus makan, aura makhluk haus darah itu semakin ganas. Penjaga yang tersisa berhenti melawan, dan berlari keluar. Saat itu, sebuah mesia hitam emas berjalan melawan arus para penjaga menuju ke dalam gedung. "Bos, begitu banyak orang bukanlah tandingan monster itu. Apakah tamu Anda bisa?" Aliang masih tidak percaya aku bisa melawan monster itu. "Ayah, suruh Huang Ting kembali. Lebih baik serahkan monster seperti ini pada tentara." Untuk pertama kalinya melihat pemandangan sedahsyat ini, Chu Hui merasa mual, tapi dia tetap menahan rasa mualnya dan membujuk. Setelah dibujuk oleh keduanya, Chu Jiazhen sadar dia terlalu terburu-buru. "Aliang, panggil dia kembali." Dia melambaikan tangannya, suruh Aliang masuk. "Bos, sudah terlambat. Dia sudah berhadapan dengan monster itu." Aliang buru-buru memberikan tablet itu kepada Chu Jiazhen. Di layar, aku sudah bertabrakan dengan mayat hidup yang mengamuk. Dalam keadaan menggila, berbeda dengan zombie lamban di film-film. Mayat hidup ini berukuran lebih besar dan lebih kuat. Kelincahannya pun tak kalah hebat. Tinju besar mayat hidup itu meluncur melewati tubuhku. Lantai marmer itu langsung retak seperti jaring laba-laba. Cukup kuat juga, benar saja, meskipun sudah diperkuat dengan inti kelincahan. Kecepatan mesia Titan masih sedikit lebih lambat. Suka dengan cerita ini? Klik like, komen, share, dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.